Ya nggak usah nyari-nyari yang kayak gitu, udah nggak apa-apa. Pokoknya intinya adalah saya pun juga harus introspeksi, jadi harus sama-sama. Pantes lah, karena kan semua, kalau saya percaya ya, misalnya kalau public figure sudah mengumbar atau mempublikasikan kehidupannya di sosial media, mereka harus siap untuk dikomentari. Ya silaturahmi aja, bukan cara diundang ke sini atas pengaduan, jadinya ya udah dateng gitu. Terus ditanya tentang video yang rame di YouTube kemarin, klarifikasi maksudnya kenapa membuat itu, semua kronologinya gimana, itu ngejelasin gitu-gitu aja sih. Adalah, kalian juga tahu, masa kalian tidak tahu? Iya. Terus penjelasan abang sendiri seperti apa bang terkait penyebutan nama itu bang? Sebenarnya kan banyak yang bilang roasting ya sebenarnya ya. Ini salah kaprahnya tentang roasting harus izin, roasting harus orangnya ada di situ. Memang betul, tapi materi stand up saya kan bukan roasting ya. Roasting itu lebih kayak segmen. Sebenarnya saya ngejelasin bahwa kayak misalnya dari 1 jam acara, segmennya ada apa aja nih? Ada stand up show, ada roasting, ada gombalin orang gitu. Nah, itu segmen, bukan nyebut nama orang namanya roasting. Dan dari abang sendiri, Kenapa? kemarin yang pas lagi stand up, menurut abang seperti apa? Itu stand up show biasa. Oh. Dan itu menurut abang roasting atau? Roasting itu segmen. Lalu? Min, setuju nggak kalau stand up comedy itu sebenarnya berasal dari sebuah keresahan di lingkungan sekitar masyarakat? Kalau menurut lu gimana? Iya, sebenarnya kan kesenian stand up itu lebih kayak memotret aja sih, sosialnya lagi kayak gimana. Terus ya udah kita potret, gimana kita ngebahas itu, komentarin itu. Lalu sejauh mana veteran keto itu akhirnya menjadi dari keluarga itu menjadi sebuah keresahan di dalam Materi, masyarakat? menjadi materi. Iya, sebenarnya kan tujuannya bikin materi yang di introduction itu ingin ngasih tahu ke penonton kenapa nama show-nya introduction, perkenalan. Itu kan saya kasih tahu kalau di video, karena zaman sekarang orang nggak mau saling mengenal gitu, udah jarang, maunya pengen tahu doang. Sementara kalau cuma pengen tahu tanpa kenal, efeknya tuh bisa punya persepsi yang berbeda. Nah kebetulan di tahun 2019 kan lagi rame tuh video mereka, bukan cuma di YouTube tapi di semua sosial media lagi jadi pembahasan. Nah menurut saya kenapa itu saya bawa, karena itu cocok aja. Oh ini nih efeknya kalau kita cuma tahu doang tapi nggak kenal, banyak yang suudzon, banyak yang berprasangka buruk. Akhirnya saya bawakan itu di stand up saya yang berhubungan sama kenal dan tahu gitu. Berarti emang udah lu siapin jadi materi ya bang sebelum? Udah disiapin jadi materi. Saya kira kan mungkin ini juga sampai berhubungan sama KPI juga gitu, karena di bawah umur seperti itu ketika menyebut nama veteran dan ibunya dan ada kata sangean itu yang jadi masalah juga, mungkin boleh dijelaskan? Kalau di KPI ini sih sebenarnya lebih kayak kita sama-sama untuk melindungi anak gitu. Tugas melindungi anak itu menurut KPI bukan cuma peran orang tua, bukan cuma peran pemerintah, tapi juga peran masyarakat gitu. Jadi kita sama-sama lah gitu. Ketika ada video atau kata-kata yang kurang berkenan tampil di media publik, itu kan mungkin bisa jadi konsumsi anak-anak gitu, bisa disaksikan sama anak-anak, dan itu jadi apa ya, jadi hal yang negatif aja untuk anak-anak, seperti itu. Ketika itu bikin tersinggung, mungkin bikin tersinggung orang yang disebut seperti itu, apakah lo sendiri ngerasa bersalah atau akan meminta maaf atau seperti apa? Kalau atas ketersinggungan, menurut saya sih ngomongin apa aja bisa tersinggung ya. Kayak ya itu, sementara kan tujuan dari materinya sendiri memang bukan untuk menyinggung. Kalau ada yang tersinggung, ya gimana ya ngeresponnya ya gitu. Tapi pantas nggak itu untuk dibuat lawakan Apa? materi itu? Apa? Nggak kedengeran? Pantas kan buat dijadikan Pantasnya materi yang Oh, iya. bikin itu dijadikan alasan. Pantes lah. Karena kan semua, kalau saya percaya ya, misalnya kalau public figure sudah mengumbar atau mempublikasikan kehidupannya di sosial media, mereka harus siap untuk dikomentari. dari kau gimana? Belum, saya nggak ada ke Minola, sama sekali nggak ada. Cuma ngobrol doang ke Bang Minola dengan masalah yang berbeda. Jadi
ibarat artinya ya itu kan karena saya terbiasa dengan Bang Minola kan secara offline gitu. Jadi saya ke kantor polisi juga kagak, ngobrol juga kagak, belum ada sama sekali. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak menggiring opini yang ke arah sana gitu. Jadi ibarat arti ya ibarat arti semuanya juga sudah tenang, semuanya sudah ini. Jadi ada baiknya semuanya kita sama-sama baik lagi. Gitu aja sih sebenarnya. Udah ada etikat baik dari pihak sana. Ya nggak usah nyari-nyari yang kayak gitu, udah nggak apa-apa. Pokoknya intinya adalah saya pun juga harus introspeksi. Jadi harus sama-sama. Artinya kalau Ya, memaafkan tuh. apa? Memaafkan. Ya harus memaafkan lah, kan kita juga sama-sama cari makan, sama-sama manusia juga gitu, sama-sama ya mungkin ya itu yang saya bilang, jangan menuntut orang saya juga terlalu banyak. Jadi saya juga menggunakan waktu ketika kemarin tenang itu ya untuk introspeksi aja. Veteran sendiri gimana Pak? Sudah melihat nggak sih atau mungkin Koko sendiri sudah membatasi sekarang ini mungkin penggunaan Nggak media tahu kalau dia sosial? lihat atau enggak, kan Instagram veteran dipegang veteran langsung. Sikap keluarga sih, kalau Jordi mungkin udah ikut memaafkan juga atau seperti apa kan? Iya kan harus dari saya ngobrol ke mereka langsung untuk ya udah. Tidak ada tanggapannya itu kita harus saling menjaga ya, melindungi anak bersama-sama gitu. Kedepannya mungkin secara pemilihan diksi harus lebih diperhatikan gitu. Apalagi terkait figurnya anak-anak seperti itu. Menegaskan berapa dengan baik yang merasa bersalah. Anda pertanyaannya luar biasa. Ya bukan masalah bersalah atau tidak bersalah gitu, tapi karena memang tujuannya aja tidak ke sana gitu. Berarti emang nggak ada niatan untuk meminta maaf. Nggak ada. Iya, tidak apa-apa. Kan boleh aja, orang tersinggung kan nggak apa-apa. Kan itu konsekuensi dari saya juga bikin materi, orang merespon, dan saya merespon karena dia juga bikin konten gitu. Kan sama aja kan. Udah coba untuk bertemu langsung. Saya tuh sebenarnya udah sempat WhatsApp, SMS, cuman waktu itu nggak tahu karena nomornya yang di Instagram Ruben nggak tahu saya yang salah ngetik nomornya tapi tidak terhubung. Makanya ya dibutuhkan kuasa hukum untuk nantinya ada mediasi gitu, untuk ketemu, untuk menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik gitu. Termasuk Dari bahwa- etikat baik ya Min ya? Apa Dari dari etikat baik ya Min? Untuk maksudnya menghubungi pihak Ruben dan keluarganya gitu. Gini, kalau etikat baik untuk komunikasi sudah kita sampaikan sebelumnya. Kita akan komunikasi dengan kuasa hukumnya Ruben, karena kan setahu kita kan udah ada kuasa hukum. Nah, kalau untuk komunikasi itu kita udah ada untuk mungkin minggu ini kita bisa komunikasi dengan kuasa hukumnya Ruben. Bang, mohon maaf kalau mediasi nanti kan seperti itu agak sulit kalau mungkin Ridwan juga menganggap itu materi itu tidak ada yang salah gitu. Maksudnya nggak ada rasa bersalah, tidak ada keinginan juga untuk minta maaf, apa nggak jadi kendala tersendiri untuk mediasi nanti seperti itu? Ya, kita belum tahu. Nah, makanya nanti kita mau kan kita ketemu dulu sama kuasa hukumnya, kita bilang begini. Nah, kalau kuasa hukumnya bisa menganggap itu satu kesalahpahaman atau nanti harus ada minta maaf, itu nanti setelah ada kuasa hukum, kita ketemu sama kuasa hukum. Udah dijadwalkan berarti Bang? Belum. Oh, belum. Tapi mudah-mudahan minggu ini kita bisa ketemu. Min, ada bedanya nggak sih antara lawakan di atas panggung sama lawak yang istilahnya lebih komersil di TV? Panjang nih jawabnya. Tidak ada hubungannya apa-apa. Sekali-sekali jadi ahli. Nonton YouTube saya sharing santai. Simpel aja Min, gimana? Ya bedanya apa ya? Ya sama aja sih, tujuannya untuk menghibur gitu. Mungkin bedanya kalau stand up kan ada argumen yang disampaikan. Kadang argumen itulah yang menjadi pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu. Agak di situ aja. Kalau sementara lawak komersil kan saya tidak ada di sana ya, jadi saya nggak tahu juga caranya mereka untuk mendapat atau menghibur masyarakat. Apa aja aturannya kan saya nggak tahu. Sementara stand up yang saya lakukan sendiri ya kayak gitu. Tapi sudah konsekuensinya masih Min. Sesiap apa sih Min menghadapi dampaknya gitu dari? Nah ya, konsekuensi dari materinya gitu. Ya konsekuensinya jadi meluangkan waktu ke sini ya. Ini kan juga bentuk tanggung jawab dari materi yang udah saya buat gitu. Jadi nggak kabur gitu aja, nggak ngilang gitu aja. Kalau diundang ya datang, karena saya juga nulis materinya kan sadar gitu, bahwa ini juga sadar, nguploadnya juga sadar. Kalau timbul permasalahan ya harus dihadapi gitu. Iya nih targetnya padahal terkenalnya 2020 nih. Ya telat setahun ya. Tapi ya gimana ya, namanya jejak digital apalagi di
diupload ulang sama orang dengan potongan-potongan, akhirnya kan membuat persepsinya tuh jadi berbeda dari sebelumnya. Kalau nonton yang video 15 menit kan mungkin akan lebih maklum gitu, dan tidak akan fokus ke situ juga kayaknya kalau nontonnya yang panjang. Sementara kalau diupload ulang cuman bagian itu ya gimana gitu. Pendapat tentang materi itu sih enggak ya. Pendapat tentang masalah ini sih ada. Iya, pada ketemunya sama Panji, sama Radit, juga ada acara juga ya kan, sempat ketemu dan sempat ngobrol gitu ya. Sebenarnya menurut mereka mah ya diselesaikan aja gitu, tinggal ditemuin terus ditanya aja maunya seperti apa, enaknya seperti apa. Kan selama ini cuma di media aja nih ramenya gitu, atau kadang dari saya posting dikit terus kemana-mana gitu. Sementara kan sama-sama maunya apa kan kita juga nggak tahu kan. Jadi ini siap hadapin kasus sampai selesai ya? Saya ya insya Allah kalau ada umur lah ya. Insya Allah. Siapa tahu kan kasusnya belum selesai. Ya siap. Ini berarti nama Betran dan Sarwenda itu memang sudah terskrip ya? Iya. Iya. Boleh satu lagi aja ya. Kenapa milih nama ini terakhir? Kenapa temanya pembahasannya soal Kenapa milih nama Betran itu? dan Sarwenda? Kan tadi kasih tahu, lagi ngomongin Penegasan. tahu dan kenal, terus lagi ada rame video itu, cocok materinya gitu. Kan ini kan kata Ruben pencemaran nama baik kan. Yang mungkin sudah bisa mengarah seperti apa? Tinggal Sudah sama-sama menunjuk pengacara gitu ya. ya kan tujuannya kayak Ruben punya pengacara kan emang udah wajar. Kalau saya kan emang pengen punya aja. Udah ya. Masa nggak boleh saya punya pengacara sih? Terima kasih ya semua ya. Udah ya. Harapannya apa dengan dari Harapannya cepat selesai biar bisa fokus juga sama kerjaan yang lain gitu.